Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi pembicara Prof. Johansyah sebagai satu-satunya pembicara pada Zoom Focus Group Discussion Indonesia Bioethics Room yang ke-15 pagi ini. Prof. Laksono akan memberikan kata pengantar pembukaan sebelum kita mulai dengan materi. Kami persilakan Prof. Laksono. Apakah sudah hadir Prof. Laksono? Baik, mungkin nanti menyusul bagaimana Prof. Johansyah, apakah sudah bisa menampilkan materinya? Ya, boleh. Baiklah. Saya atas nama Indonesia Bioethics Forum mengucapkan terima kasih kepada PKMK, FK, KMK, UGM Yogyakarta yang telah memfasilitasi Zoom FGD IBF chapter yang ke-15 ini. Khususnya kepada Prof. Laksono Trisnantoro sebagai koordinator. Mungkin karena beliau belum hadir, nanti mungkin akan memberikan kata pengantarnya menyusul. Kami persilakan pembicara pagi ini, Profesor Dr. Johansyah Marjuki, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetika, untuk memberikan materinya. Kami persilakan Prof. Johansyah. Baik, terima kasih. Apakah slide saya kelihatan? Jelas, Prof. Suara dan slide jelas. Silakan, Prof. Bagus. Baik, kalau begitu, pertama kali tentu saya ucapkan terima kasih kepada KMK UGM dan IBF yang telah memfasilitasi ceramah pada pagi hari ini. Para hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan bicara tentang berpikir rasional dalam ilmu. Ini dikaitkan dengan pandemi COVID-19, ya, COVID-19. Sebenarnya berpikir rasional itu berguna bukan hanya untuk pandemi COVID-19 saja, tetapi bisa berguna banyak macam-macam dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya berharap mungkin ceramah ini bisa kita pakai bersama-sama, gotong royong, ya, memajukan, membangun bangsa kita. Judul kali ini adalah berpikir rasional dalam ilmu. Ya. Baik. Mengapa begitu banyak orang tidak mengindahkan anjuran pemerintah? Ya, itu menjadi pemikiran saya. Menurut catatan dari teman-teman di dalam grup, ya, masih banyak terjadi orang-orang yang berkumpul di mana-mana. Ada yang diizinkan oleh kepala daerah, ya, Bupati misalnya, dicatat di situ ada dan di Bengkulu, yang di Aceh, di Bau-Bau, di Goa, dan ada yang maunya sendiri, bukan izin atas izin penguasa, ya, misalnya di Tulungagung terjadi tahlilan berbanyak-banyak orang sehingga satu kampung itu harus diisolasi. Tapi kejadian seperti ini itu ternyata bukan hanya di kita saja, juga di luar negeri, ya. Saya lihat di video itu di India, di Malaysia, bahkan di Amerika Serikat. Ini menurut saya terkait dengan minimnya pengertian tentang ilmu, ya, dan adanya pola pikir yang tidak sesuai dengan pola pikir rasional atau pola pikir ilmiah. Jadi maksud saya memang tujuannya ini adalah meningkatkan daya reaksi masyarakat terhadap isu-isu ilmiah, berpikir ilmiah, dan etika keilmuan. Pada COVID-19, kita lihat, ya. Pertama, virus, coronavirus.
kita kenal coronavirus ini, itu karena ilmu. Bagaimana hidupnya, terdiri dari apa, penyebarannya bagaimana, itu semuanya diterangkan dalam ilmu. Tanpa ilmu kita tidak tahu itu. Begitu juga efeknya terhadap penyakit. Badan bisa panas, bisa sesek, bisa meninggal, lo obatnya apa, itu juga ilmu kedokteran. Jadi sebenarnya COVID-19 ini sangat besar, sangat banyak nuansa keilmuannya. Ya. Jadi kalau terjadi penolakan-penolakan terhadap anjuran-anjuran ilmiah, itu kita bisa berpikir bahwa mungkin ya pengertiannya terhadap ilmu itu masih belum memadai, masih kurang. Oleh karena itu saya ingin membicara tahap demi tahap. Ya. Misalnya tentang ilmu. Ilmu itu apa sebenarnya? Ilmu itu suatu pengetahuan yang mempunyai syarat 3. Pertama itu ada sistematika. Kedua, acuannya materi, ya, fisik. Yang ketiga, bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi 3 ini menjadi syarat bahwa pengetahuan itu sebagai suatu ilmu. Kalau kurang 1 saja, atau 2 bahkan, itu ya tidak. Bukan ilmu, itu hanya pengetahuan saja. Jadi pengetahuan itu, atau knowledge, dalam definisi ini, itu adalah segala sesuatu yang Anda ketahui. Ya? Tidak perlu pakai syarat. Jadi misalnya pada saat ini Anda melihat saya sedang memberikan ceramah begitu, ya, itu sudah suatu pengetahuan bagi Anda, jadi tanpa syarat. Maaf Prof. Ju, videonya bisa Ya. ditampilkan videonya? Video? Video Anda, video Prof. Ju, supaya nampak sebagai pembicara. Kalau slide sudah nampak. Videonya, bagaimana caranya? Sorry. Ada gambar video, itu diklik saja. Gambar video di kanan bawah. Tidak ada ya. Video. Coba saya lihat. Tidak ada itu. Sorry, kok. Sebentar ya. Silakan saya kembalikan lanjut. Lagi. Tidak apa, Prof. Jo. Silakan lanjut saja. Tidak apa ya? Tidak apa-apa. Ya. Oke. Anda melihat saya berarti ya. Oke. Jadi tentang ilmu ini saya teruskan ya. Ada 2 macam ilmu. Pembagian saya bagi 2, yaitu natural science, ilmu pasti alam ini, dan yang kedua social science. Yang termasuk ilmu pasti alam ini ilmu fisika, ya, biologi, kimia, astronomi, geologi, matematika. Ini biologi ini saya beri tulisan besar karena saya dokter. Jadi ilmu kedokteran itu termasuk ilmu biologi. Jadi berarti ilmu kedokteran itu adalah ilmu pasti alam, natural science. Social science ini mempelajari tentang perilaku, ya, perilaku manusia. Itu ilmu ekonomi, ilmu psikologi, antropologi, hukum, dan lain-lain. Nah, soal social science ini sebenarnya kurang mempunyai batasan-batasan yang jelas. Ya. Yang kedua, kurang mempunyai kemampuan memprediksi ya, secara akurat. Karena itu dia disebut sebagai pseudoscience. Kalau ilmu natural ini, itu hukum-hukum alam yang didapat di dunia ini, itu bisa berlaku seluruh jagat raya. Ya, misalnya hukum Newton. Itu tarik-menarik 2 benda, tergantung pada masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Itu bisa dipakai untuk
mengukur jarak bintang-bintang di langit. Ya, jadi begitu daya prediksinya itu kuat. Nah, sifat ilmu itu nomor satu adalah kebenaran. Ya. Jadi kebenaran ilmiah itu adalah fokus, ya, fokus dari semua kegiatan ilmiah. Jadi baik itu ilmu pasti alam maupun ilmu sosial, ya, itu kita bekerja ya, dalam fokus kebenaran. Nah, untuk kebenaran itu kita membutuhkan pembuktian. Ya. Pembuktian itu perlu data dengan alat ukur yang valid. Ya. Yang jelas bahwa pembuktian itu adalah hasil pengamatan di lapangan, ya, di alam, ya, atau eksperimen. Jadi kalau ada teori dan dibuktikan di dalam lapangan dengan eksperimen misalnya, kalau terjadi selisih antara teori dan eksperimen, yang menang itu yang eksperimen. Teorinya salah. Gitu. Jadi eksperimen itu yang lebih menang. Jadi apa yang disebut pembuktian dalam kebenaran dalam ilmu natural, yaitu kalau terkait sebab akibat, ya, dan konsisten dan dapat diulang, repeatable. Nah, kebenaran dalam ilmu pasti alam itu sedemikian rupa sampai di luar keraguan, ya, beyond reasonable doubt. Jadi sudah betul-betul confirm kalau itu suatu kebenaran. Oleh karena itu, misal saya beri contoh, misalnya saja obat misalnya. Benarkah itu obat itu misalnya? Ya, itu berbagai macam penelitian yang harus dikerjakan, penelitian laboratorium, penelitian binatang, klinik mulai dari pilot, ya, kemudian hanya beberapa pasien, kemudian lebih banyak sampelnya, kemudian multi center, begitulah. Nah, risiko dari kita mengandalkan kebenaran bahwa pada para ilmuwan itu harus jujur. Ya, kejujuran itu menjadi hal yang sangat penting. Kalau sampai merekayasa fakta, ya, fabrikasi, falsifikasi, plagiatisme misalnya, itu sesuatu yang misconduct, ya, yang sangat tercela. Jadi orang-orang yang bekerja di ilmiah, dosen, guru besar yang sampai berbuat seperti itu, dia harus dipecat. Ya, karena memang kejujuran di sini itu moral yang sangat penting, ya, di dalam keilmuan. Lalu berapa banyak pengulangan-pengulangan yang repeatable gitu membuktikan bahwa itu benar. Ini saya kutip dari Einstein. Ya. Einstein bilang tidak ada jumlah eksperimen yang mengatakan saya benar mutlak, gitu ya, benar mutlak maksudnya. Tetapi cukup satu eksperimen mengatakan kalau saya salah. Nah, jadi untuk ini ya, kita lihat bahwa kebenaran itu tidak mutlak. Lalu ada salah seorang murid saya yang bertanya, ini perlu saya ceritakan ini sederhana tapi cukup menggelitik gitu ya. Kalau benar itu tidak mutlak, apakah salah itu mutlak? Katanya, ya. Pertanyaannya itu satu. Temennya bertanya juga. Kalau dulu bumi itu
dibilang datar. Tapi kemudian dikatakan itu salah, yang benar bulat. Apakah suatu saat nanti itu datar lagi yang benar, bukan bulat? Itu pertanyaannya. Jadi ini saya jawab bahwa sekali lagi bahwa pembuktian benar dan salah itu berdasarkan pengamatan di lapangan, ya, berdasarkan eksperimen di lapangan. Jadi kalau apakah itu salah mutlak? Iya, karena itu sudah dibuktikan di dalam eksperimen, dalam pengamatan lapangan bahwa itu memang salah. Tetapi kalau yang tentang bumi datar tadi itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan percobaan atau yang sudah terbukti, ya. Kita terbang misalnya dari Singapura ke barat, ya, ke India, ke London, ya. Misalnya ini antar bensin situ, kemudian terbang lagi ke barat terus, ya. Kemudian sampai ke New York kemudian San Francisco, Hawaii, kemudian nanti akan sampai Singapura lewat timur. Tadinya berangkat ke barat sampai timur. Itu kalau nggak bulat, nggak bisa. Dan yang kedua, itu astronaut kita yang pergi ke bulan, ya, Aldrin, nggak salah itu di angkasa luar itu dia motret bumi. Dan memang kelihatan bundar. Dan kelihatan di situ dia motret diarahkan ke Amerika, ya. Jadi benua Amerika itu kelihatan gambarnya. Jadi hal-hal itu yang sudah tidak mungkin terbantahkan, ya, beyond reasonable doubt. Nggak usah lagi mikir bahwa bumi kita ini bisa bakal datar kembali. Tidak mungkin. Nah, sekarang kebenaran dalam ilmu sosial. Kalau kebenaran ilmu sosial itu kesepakatan, ya. Kesepakatan. Ya. Jadi pembuktiannya berbeda, bukan yang konsisten dan repeatable. Ya. Dan ilmu sosial ini berlaku lokal. Kalau tadi saya bilang berlaku sampai ke Jagat Raya, ini cuma di wilayah hukum. Misalnya undang-undang, ya, pasal-pasal undang-undang hukum kita. Itu tidak universal, itu hanya berlaku di wilayah hukumnya saja. Jadi alat buktinya juga berbeda. Alat bukti dalam sosial itu kertas, ya. Jadi misalnya surat notaris, ya, surat akta notaris, sertifikat, perjanjian, ijazah. Jadi kalau Anda mengaku sebagai dokter gitu, Anda bisa tunjukkan ijazah. Mengaku tanah itu sebagai milik Anda, tentunya alat buktinya adalah sertifikat misalnya. Dan untuk ilmu sosial ini ada badan, ya, yang bisa mengatakan bahwa yang ini yang benar, yang salah, ya, berdasarkan bukti-bukti yang dipunyai tadi, ya. Lain dengan ilmu natural, pasti alam, itu tidak ada badan yang itu kan, itu peer group dan gitu, ya. Mereka akan mencoba kembali mengulangi, ya, apakah itu repeatable atau tidak, kemudian melihat apakah metode ilmiahnya benar dan segala macam, itu peer group yang akan menentukan. Itu kalau ilmu natural, ya. Nah, mungkin perhadirin sekarang sudah ada kesempatan untuk menanyakan tentang soal ilmiah dan kebenaran itu. Kalau ada yang ingin bertanya. Kami persilakan sejauh ini dari audiens, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan lagi. Prof. Johansyah, tolong video wajahnya ditampakkan, Prof. Kiri bawah, di kiri bawah itu ada gambar video, itu tolong diklik, mungkin masih muted. Di kiri bawah, Prof. Supaya wajah Prof. Johansyah bisa nampak. Oh, nggak ada ya? Mungkin. Di kiri bawah gambar video, Prof. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan sebelum dilanjutkan. Ya, gambarnya sudah terlihat, Prof. Oke. Gambar Prof. Johansyah sudah kelihatan. Sudah kelihatan? Ya, sudah. Cuma slide-nya belum nampak. Saya kembalikan.
Saya Ya, kembalikan. videonya, oh ini tidak bisa dengan video dan slide. Oh, ini. Ada pertanyaan? Kalau mungkin belum ada pertanyaan, Prof, silakan dilanjutkan, Prof. Lanjutkan ya. Oke. Ya, silakan, Prof. Ini saya tulis pernyataannya Einstein ini ya. Dia bilang bahwa bertanya itu lebih penting daripada menjawab. Question ya is more important than answer. Katanya itu kalau kita itu menjawab, jawaban itu sudah ada di alam ini sudah ada. Tinggal kita mau tanya apa. Jadi kalau pertanyaan Anda itu kecil, mungkin ada jawaban kecil. Kalau pertanyaan Anda besar, Anda punya dapat jawaban yang besar. Jadi karena itu dia bilang bahwa pertanyaan itu lebih penting daripada jawaban. Ya, karena itu saya tulis di sini. Baik, saya teruskan ya. Nah, sekarang tentang berpikir rasional itu ya. Ini itu tergolong dalam pola pikir atau way of thinking atau mindset ya. Apa itu? Itu adalah cara ya, cara yang ditempuh untuk menghasilkan pendapat. Ya, way of thinking. Saya mencatat di sini ada 4 ya, pola pikir. Pola pikir rasional ini tentang benar salah, valid invalid. Kedua, pola pikir emosional. Ini tentang suka tidak suka, nanti akan dijabarkan ya. Sepintas saja. Pola pikir spiritual, ini tentang wawasan. Pola pikir common sense, ini karena pengalaman, jadi punya pendapat berdasarkan pengalaman. Jadi sebenarnya seseorang itu bisa memakai semuanya ini, pola pikir ini. Tergantung membicarakan apa dan gimana. Ya. Jadi tidak perlu harus terpaku dengan satu saja. Mungkin akan susah hidupnya nanti itu. Ya, kita bisa memakainya semuanya. Nah, satu persatu kita jabarkan. Tentang berpikir rasional. Ya. Berpikir rasional itu kita mencari reasoning, ya, dengan bertanya. Pertanyaan itu adalah benar atau salah, valid atau tidak valid. Nah, pertanyaan seperti ini itu berpikir rasional. Itu pokoknya. Ya. Terus kita lanjutkan. Kalau benar dan kalau salah. Kalau benar, itu dilanjutkan dengan bertanya, itu berguna atau tidak berguna? Itu penting atau tidak penting? Sekali lagi, kalau itu benar jawaban pertama tadi. Tapi kalau itu salah, langsung dibuang. Tidak pakai tanya berguna dan penting lagi. Buat apa? Wong itu sudah salah. Ya, gitu. Ini adalah berpikir rasional. Pada pokoknya begitu. Nah, sekarang kalau kita mencari kebenaran, itu berarti kita berbicara rasional. Kalau kita berbicara ilmiah, itu kita berbicara rasional. Ya. Jadi benar itu terbukti benar. Salah itu terbukti salah. Jadi pakai pembuktian, mengatakan benar dan salah. Itu dalam konteks rasional, ya, dalam ilmu misalnya. Tapi ya hampir semua begitu. Nah, sebagai penjelasan lagi lebih lanjut ya, bahwa kebenaran itu harus didukung oleh alat bukti. Alat bukti ya, yang saya bilang tadi itu, yang konsisten, repeatable,
kemudian ada kertas-kertas otentik, ya, itu alat bukti. Bukan dukungan itu banyaknya orang. Ada orang itu mengandalkan, wah kalau banyak orangnya dapat dukungan banyak, wah itu mesti menangnya. Itu bukan cara-cara ilmiah. Ya, ilmiah tidak mengandalkan jumlah orang, tidak menunjukkan fisik. Juga tidak mengandalkan campur tangannya pejabat untuk mengatakan itu benar dan salah. Ya, tetapi pembuktian, evidence. Nah ini demo dengan banyak orang untuk memaksakan kehendak itu bukan pekerjaan ilmiah, bukan pekerjaan ilmiah. Jadi kepada para sarjana dan mahasiswa-mahasiswa, ya, itu harap maklum bahwa demo itu bukan pekerjaan ilmiah. Kalau ada sesuatu yang kontroversi, itu bukan berdemo, ya, tapi diajak berdebat atau berdiskusi atau bernegosiasi. Nanti kalau ada waktu, kita di belakang nanti akan saya uraikan. Bagaimana cara berdebat, bagaimana cara berdiskusi. Ya. Tapi bukan berdemo. Ya. Terus pemakaian pola pikir rasional. Biasanya ini dipakai untuk yang menggeluti ilmu. Ya. Yang kedua, itu tentang masalah kepentingan umum. Ya. Karena banyak kepentingan umum itu macam-macam ragam manusianya di dalam publik itu, maka kalau itu kita pakai rasional umumnya bisa diterima karena ada bukti, ya, itu untuk menghilangkan kontroversi. Yang ketiga, pikir rasional itu untuk maju, ya, untuk hidup modern. Karena itu tadi pada pembukaan saya sampaikan, ya, mari kita bersama-sama, ya, memajukan bangsa ini dengan menambah pengertian tentang apa itu ilmu dan apa itu ilmiah, berbicara rasional. Ya. Itu ada kaitannya untuk memajukan bangsa. Nah, dalam pemakaian ini, saya akan kutip ucapan Sir Bertrand Russell. Ya. Dia seorang ahli matematika dari Inggris dan seorang filosof. Ya, sudah lama ini, ya, sudah tiada. Dia mengatakan, all problem finally a scientific problem. Jadi hampir semua masalah itu bisa dibantu dengan cara-cara ilmiah. Ya, cara ilmiah bisa dipakai untuk segala macam ilmiah. Kalau nggak bisa ya memang nggak mau barangkali, ya, nggak mau pakai, nggak mau apa. Karena ilmu itu juga tidak memaksa. Dalam pemakaian, ilmu itu tidak memaksa seseorang untuk mau memakainya. Ya. Jadi, kalau nggak mau pakai, ya paling-paling ya ketinggalan. Ya. Bodoh sendiri, gitu, kasarnya. Nah, jadi, ada satu pertanyaan, ya. Apakah ilmu itu memihak? Saya bilang, iya, dia memihak. Tetapi memihak kebenaran. Ya. Bukan memihak kepentingan golongan. Ya, bukan. Jadi ilmu tidak mengenal kepentingan golongan. Ya. Oleh karena itu, harus tidak ada kubu di dalam institusi keilmuan dan institusi publik. Karena
itu untuk kepentingan kebenaran dan kepentingan publik. Benarnya. Ya. Nah, kita teruskan ini. Kubu di dalam institusi itu merusak institusi. Ya, ini penting menurut saya sampaikan. Karena institusi itu kan mempunyai visi dan misi. Ya. Semua orang di dalam institusi itu bekerja ya untuk merealisir visi dan misi itu. Ya. Tapi kalau ada kubu ini punya visi dan misi sendiri. Kalau ada 3 kubu, 4 kubu, maka ada visi dan misi yang macam-macam di dalam satu institusi yang sebenarnya sudah punya visi misi juga. Jadi visi misi institusi tidak bisa tidak dikerjakan, diabaikan. Ya, masing-masing kubu bingung sama visi dan misinya sendiri. Karena itu kubu itu dalam institusi bisa merusak institusi. Ya. Jadi kalau universitas gitu misalnya, itu nanti bisa nggak maju universitasnya, ya, karena ada kubu-kubu di dalamnya. Nanti itu bukan yang pinter, yang mampu, ya, yang pandai, yang disuruh mimpin, tetapi hanya teman-temannya dan lain-lain yang keputusan-keputusan itu yang tidak ilmiah hanya karena kepentingan kubu. Jadi itulah yang saya maksud bahwa membicarakan kubu dalam institusi itu penting. Jadi kalau saya gambarkan di sini ya, kalau rational thinking itu ada garis di sini ya, yang di atas itu yang benar, yang di bawah itu yang salah, ya, benar salah, yang atas itu valid, yang di bawah invalid ya. Jadi kalau dia valid, itu kita teruskan dengan berguna, tidak berguna, penting dan tidak penting, ya. Tapi kalau itu salah, langsung dibuang, blank, kosong di bawah ini. Jadi enak sebenarnya ya, kita cuma isi yang atas saja, bawahnya enggak. Mungkin ada yang tanya, tapi saya duluin aja, karena tadi nggak ada yang tanya. Sekarang saya yang tanya. Ya. Tapi nanti saya jawab sendiri. Apa bedanya rational thinking sama critical thinking? Kritis, ya, critical thinking. Sama rational thinking. Saya bilang itu sama. Ya, sama. Cuma dari mana Anda bertanya? Datang bertanya itu dari mana? Kalau Anda dari atas ini, ya, pertanyaannya itu benar nggak? Gitu. Tapi kalau critical thinking itu datang pertanyaan dari bawah. Itu apa nggak salah? Gitu. Tapi akhirnya jawabnya sama. Jawabnya yaitu dengan pembuktian, ya, dengan evidence. Jadi critical thinking sama rational thinking itu sama akhirnya, ya, sama. Nah, menyampaikan pendapat yang rasional, ya, itu harus jelas batasannya, ya. Relevan dan plain. Plain itu tidak lebih-lebihkan, apa adanya aja, ya. Tidak harus sopan santun, hormat, unggah-ungguh. Tidak perlu, harus cukup plain saja. Tetapi juga tidak kurang ajar, misalnya tidak kasar, tidak tidak bernada menghina, segala macam itu, ya, tidak harus gitu, plain. Yang penting bolak-balik di sini saya katakan plain, ya, artinya nol, tidak atas, tidak bawah. Juga tidak mempercantik kata, sehingga mengaburkan arti itu nanti, ya, seolah-olah bijaksana kita itu dikabur-kaburkan faktanya, ya, itu eufemisme namanya. Itu juga jangan, ya, di dalam hal-hal yang rasional kita tidak pakai eufemisme. Juga tidak memakai kiasan, ya, metafor. Jadi kalau menceritakan sesuatu itu faktanya, bukan kiasannya.
Kalau bicara kiasan itu bukan bicara rasional itu. Bicara kiasan itu bisa tentang wawasan, entah apa ya, karena itu baru wawasan ya pakai itu saja. Tapi wawasan itu bukan kebenaran. Tapi kalau bicara rasional itu butuh kebenaran, butuh evidence, ya, butuh bukti. Jadi tidak memakai kiasan. Lalu pertanyaan berikutnya, dari mana mendapatkan pola pikir rasional itu? Saya bilang itu pakai belajar. Ya. Diajarkan di sekolah, dilatih, ya, sehingga menjadi pola pikir yang dominan. Jadi, karena apa? Karena pola pikir rasional ini tidak dibawa sejak lahir. Enggak. Ya. Dia belajar. Hitung itu 5, itu udah ngertinya itu bisanya itu kalau sekolah. Ya, dari lahir enggak bisa. Anak bayi-bayi dari lahir enggak bisa. Tapi kalau suruh seneng, nangis, itu bayi bisa. Dibawa dari lahir. Ya. Itu bukan pikir rasional, ketawa nangis itu ya. Nah, saya mempunyai kesan ya, bahwa masih banyak pemimpin-pemimpin kita itu yang berpikirnya itu tidak rasional. Ya. Jadi masih rendah kemampuannya untuk berpikir rasional. Saya ambil contoh ya. Ambil contoh, misalnya saja ada tokoh nasional yang mengatakan bahwa perempuan itu berenang di kolam renang, kalau ada laki-laki nanti mungkin dia bisa hamil, ya, karena spermanya itu bisa masuk dan menjadikan dia hamil. Ini tidak berdasarkan ya ilmiah mana, tidak ada yang begitu. Itu menunjukkan bahwa kemampuan berpikir ilmiahnya itu rendah. Masih ada lagi mengatakan kalau untuk memajukan perekonomian Indonesia ini, yang kaya kawin sama miskin, yang miskin cari yang kaya. Ini juga nggak ada ilmu ekonomi yang mengatakan begini. Nah, inilah tokoh-tokoh masyarakat. Masih banyak yang tidak bisa berpikir rasional. Jadi kita maklum bahwa masyarakat yang tidak begitu terpelajar, ya apalagi, ya seperti yang saya sampaikan di permulaan tadi, akan semakin banyak juga. Ini mengapa bisa sampai gini pemimpin kita begini? Ini oleh karena sistem yang selama ini kita anut, ya, tidak mengandalkan pola pikir rasional di sekolah. Ya, sehingga berpikir rasional itu di negara ini masih sedikit, ya, sedikit. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan berpikir emosional. Berpikir emosional itu pendapatnya keluar dari rasa suka tidak suka, tersinggung, malu, kecewa, benci, ya, banyak-banyak ini ya. Senang, bahagia, relasi, ya ini hubungan ya, hubungan musuh, teman, kolega, hormat, unggah-ungguh, umur tua, jabatan, percaya, yakin. Ini semuanya ini menghasilkan pemikiran yang emosional. Jadi emosional itu pendapatnya ya, bukan ekspresi mukanya. Ya, lemah lembut, tapi kayaknya bijaksana, bukan itu. Tapi ini ya, kita lihat itu isinya, tahu omongannya itu, pikirannya itu apa.
Jadi berpikir emosional ini juga perlu, ya. Tapi perlunya lebih banyak untuk masalah pribadi, ya, masalah pribadi atau kelompok. Dan tentunya dilakukan di ranah pribadi. Jadi kalau di ranah pribadi tidak masalah. Misalnya I love you, misalnya begitu ya, itu kan emosional. Nah itu cukup di ranah pribadi, itu hal-hal pribadi. Ya. Tapi sekarang ini ada juga yang media sosial yang khusus, ya, isinya itu hal-hal yang emosional itu ya, gosip dan lain-lain itu ya. Itu biasanya, tapi itu sebenarnya seharusnya itu tuh berada dalam ranah pribadi, ya. Nah, ini ada kaitannya dengan profesionalisme sebenarnya ya. Kalau kita bicara ilmiah, itu juga bicara profesional, ya, profesionalisme. Jadi profesionalisme itu sebenarnya adalah bekerja dengan budaya ilmiah, berpikir rasional, memakai sistem, memakai standar operating procedures, ya, protap, ya, dan tata tertib. Ini menyebabkan suatu institusi itu profesional. Ya. Jadi saya mungkin menekankan bahwa lawan itu bukan musuh di dalam profesional itu. Saya kasih contoh tentang tinju profesional. Ya. Tinju profesional itu yang bertinju yang tidak pakai baju itu, ya, itu sungguh-sungguhan itu. Sampai luka-luka, berdarah-darah, bisa sampai gegar otak, ya, jatuh, knock out. Tapi itu lawan, itu bukan musuh. Ya, lawan, bukan musuh. Jadi sesudah selesai pertandingan, mereka rangkulan. Dia berteman, bersahabat. Dianggap itu partner. Karena kalau nggak ada dia, nggak bisa main, dia nggak dapat uang. Ya, dia bermain itu oleh karena profesinya, ya, sebagai petinju. Seharusnya begitu. Ya, tidak ada musuh dalam profesional. Nah ini saya menyinggung soal politik gitu ya. Politik itu juga ada lawan politik. Nah, dalam hal lawan politik, itu yang diadu adalah programnya mestinya ya. Bukan adu caci maki. Ini masalahnya. Kalau jadi yang diadu itu caci maki, ya tidak profesional itu nanti. Ya. Misalnya saja sampai ini saya dengar itu ya, sampai kuping saya sukar menerimanya itu ya. Jadi yang satu bilang kadrun, kadal gurun, apa gitu ya. Yang satunya bilang cebong, dan lain-lain. Ini dibicarakan dalam rangka politik. Politik itu sebenarnya kan untuk bangsa dan negara. Untuk ngatur bangsa dan negara. Jadi mestinya ya yang harus yang profesional. Kalau caci maki seperti ini, itu tidak profesional menurut saya. Ya mudah-mudahan itu bisa selesai ya. Kalau mereka itu lebih mengerti, mungkin tidak lagi pakai begitu-begituan. Tapi tunjukkan program yang baik untuk bangsa ini. Itu politik yang profesional. Nah, seperti saya katakan tadi ya, itu bedanya dengan rational thinking. Pada emotional thinking ini, itu yang positif side ya, yang bagian positif yang atas ini yang negatif ya. Di sini itu yang bagus-bagus. Suka, cinta, sahabat. Yang di bawah ini nggak suka, ya, benci, musuhan. Jadi dua bagian ini yang ke atas maupun yang ke bawah ini rame, ya, rame. Kalau tadi itu rational thinking itu cuma yang atas yang bersih, bawahnya kosong. Di sini rame.
Jadi budi pekerti yang diajarkan di sekolah mestinya, ya, itu mengajak mereka-mereka yang berpikir di bawah ini menuju ke arah yang atas ini, ya, menjadi orang baik, menjadi orang yang ini saya kira dalam usaha itu mungkin slogan ini bisa dipakai, ya, berikan rasa empati, saling menghargai, gotong royong, itu bisa membawa mereka-mereka yang di bawah ini menuju ke arah atas. Ya, ini suatu upaya budi pekerti. Nah, emotional thinking ini dapat turunan dari binatang. Ya, itu katanya Darwin ini. Nah, itu kalau saya lihat ada video-video sekarang itu di medsos itu ya, kayaknya benar ini. Lihat binatang-binatang itu kepada anak-anaknya, wah bukan main sayangnya. Bahkan bukan anaknya sendiri, anaknya spesies lain. Singa dengan anaknya rusa, yang seharusnya rusa itu dimakan sama dia, tapi anaknya enggak, disayang saya. Jadi banyak menyayangi anak-anak itu juga dominan di dunia binatang. Ya. Dan kita tahu seperti cerita saya tadi, anak-anak bayi itu begitu lahir itu sudah punya emotional thinking. Ya. Kalau dia nggak suka, dia nangis. Kalau dia suka, dia ketawa. Ya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan kritik dan menghina. Kritik itu rasional, ditujukan kepada pendapat dan kinerja. Ya. Jadi kritik itu berguna. Dari segi moral, moralnya itu baik. Itu kritik. Ya. Tapi kalau menghina, itu emosional. Emosional. Itu ditujukan untuk identitas orangnya. Identitas orangnya, bukan pendapat dan kinerja. Ya. Ini tidak ada gunanya ini. Malah membuat ribut ini. Ya, menghina ini. Jadi moralnya itu diragukan atau jelek. Ya. Nah, saya lihat bahwa banyak tokoh-tokoh kita itu yang tidak bisa membedakan kritik dan menghina. Sangat disayangkan. Ya. Jadi seolah-olah menghina itu bisa diterus-teruskan karena itu dianggap kritik. Enggak. Kritik yang berguna, menghina ini tidak berguna. Jadi para tokoh-tokoh masyarakat, ya, para pejabat-pejabat, itu masih mencampur adukan ini. Tidak bisa. Sangat disayangkan. Ya. Ini akibatnya bisa mengganggu suasana publik. Kalau menghina itu diterus-teruskan. Ya. Saya sangat menganjurkan untuk kita tidak pakai menghina. Ya. Tapi kritik yang kita haruskan. Ya. Untuk memperbaiki. Berguna. Nah, saya teruskan. Berpikir spiritual itu berpikir dengan wawasan, ya, khayalan, ya, cita-cita, seperti membuat visi dan misi yang saya bilang. Kekaguman, ya, pemujaan, itu juga spiritual, misalnya dalam agama. Jadi cara berpikir spiritual itu dapat merangsang, ya, memotivasi untuk mendapatkan penemuan atau mengembangkan sesuatu, baik ilmu atau bukan. Ya. Tetapi tentu cara berpikir spiritual ini bukan kebenaran. Ya. Itu wawasan untuk kita bisa menuju, ya, untuk menghasilkan hipotesis misalnya, ya, hipotesis, perkiraan yang kita anggap bisa dicapai.
ya, itu tesis. Nah, dalam hal ini mungkin orang-orang mengira kalau spiritual itu mesti agama. Tidak ya, tidak selalu. Visi dan misi Pancasila itu adalah spiritual. Ya. Jadi agama itu salah satu bentuk spiritual. Ya. Salah satu bentuk spiritual yang punya sifat khusus. Ada 3 yang saya catat. Ya. Itu diyakini benar. Sekalipun tanpa pembuktian. Itu suci. Dan diimani. Ini kekhususan agama. Ya. Kalau yang lain-lain itu tidak perlu diimani. Tidak perlu dianggap suci. Ya. Masih mungkin bisa diubah. Mungkin dipertanyakan. Ya. Jadi oleh karena itu, agama itu termasuk ranah spiritual. Oh maaf, ini kok tercoret ya. Jadi ranah spiritual itu termasuk spiritual yang tertutup, ya, dalam ranah pribadi. Karena tiga-tiganya ini. Spiritual yang lain yang saya katakan tadi ya, sebagai motivator umum berada dalam ranah spiritual yang terbuka, ya, dan publik. Itu bedanya. Nah, jadi di sini kalau ini garis yang saya buat, yang di atas itu spiritual yang luas, ya. Ini yang spiritual yang sempit. Yang luas itu biasanya bisa menerima banyak alternatif, ya. Pilihan. Apa ini, apa itu, apa itu. Ya, karena luas, ya. Berpikir luas, berpikir jauh, gitu ya. Bisa dikombinasi dengan pikiran-pikiran yang rasional maupun yang emosional. Tapi kalau itu sempit, ada fanatisme misalnya, ya tidak ada alternatif, ya cuma ini. Yang benar ya ini, ya ini. Ya. Itu salah satu gambaran secara singkatnya demikian. Nah, kalau saya lihat, saya kombinasikan ketiga macam pola pikir tadi, ya. Rasional, emosional, dan spiritual. Jadi, yang atas, ya, itu yang positif atau yang luas untuk spiritual. Ya. Kalau yang negatif, yang bawahnya itu salah, ya. Yang negatif emosi, kemudian ini yang sempit, ya. Jadi sebenarnya dari 3 ini seperti saya katakan tadi, itu yang paling berisi baik itu cuma rational thinking. Karena yang di bawah ini kalau itu salah langsung dibuang, kosong. Di sini rame, di sini rame, ya. Jadi ini rame, tapi ini kosong. Ya, kalau rational thinking. Sebenarnya ada satu pertanyaan, ya, di sini. Karena sering saya mendengar ada orang bilang pikiran sehat, berpikir sehat. Berpikir sehat. Sehat itu apa? Kalau kita berpikir sehat, ya, misalnya itu banyak itu di mana-mana itu orang mikir sehat, ngomong, ya, berpikir sehat. Menurut saya mungkin yang dimaksud itu ya 3 macam ini, yang di atas ini pikir sehat. Jadi yang di sini mungkin yang tidak sehat, yang sakit gitu. Kalau tidak sehat kan sakit. Jadi mungkin itu maksudnya. Ya, karena secara akademik itu kita tidak menyebutnya pikiran sehat, gitu ya. Enggak. Kita mikirkan apa itu rasional, ya, emosional, spiritual. Saya teruskan tentang common sense. Jadi common sense itu adalah pikiran yang pendapat
yang keluar dari berpikir kira-kira berdasarkan pengalaman. Common sense ya. Kadang-kadang benar, tapi sering salah. Apa ini? Common sense ini. Saya ambil contoh, misalnya matahari. Ya. Matahari itu terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat. Semua orang mengalami itu. Ya. Semua orang mengalami itu bahwa matahari itu kayaknya terbit dari timur, tenggelam di barat. Tetap setelah ada penemuan-penemuan ilmiah yang lebih lanjut, ya, itu dulu. Itu ternyata salah. Ya. Matahari itu relatif terhadap bumi kita itu tidak bergerak, diam. Tidak terbit dan tidak tenggelam. Jadi timbulnya siang dan malam itu oleh karena rotasi bumi kita itu muter. Kalau sedang muter menghadap matahari, itu siang. Kalau muter sedang membelakangi matahari, itu malam. Nah ini common sense. Ya. Common sense berdasarkan pengalaman. Itu yang pengalaman salah, tapi mungkin juga pengalaman yang benar. Gitu ya. Menurut pengalaman saya begini, gini, dan itu ternyata memang benar itu ada. Sering juga. Gitu ya. Cuma tidak selalu, karena common sense itu tanpa pembuktian lebih dulu. Ya, tanpa pembuktian lebih dulu. Nah, pola pikir mungkin sudah saya sampaikan secara lebih terjabar, ya. Maka mungkin barangkali ada para pemirsa yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Silakan untuk para peserta, kalau ada yang mau bertanya langsung, kami persilahkan. Sambil menunggu pertanyaan langsung, ini sudah ada pertanyaan Prof dari chat. Iya. Jadi mungkin nanti bergantian sambil menunggu pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah dari Pak Moses ya. Pak Moses ini menanyakan apakah kebenaran itu single atau plural? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mungkin itu dulu Prof, dijawab Prof. Silakan. Oke. Prof. Jadi nanti kebenaran itu berikutnya saya yang tanya sesudah ini. Oh iya, silakan. Ya. Silakan dijawab dulu Prof yang untuk Pak Moses tadi, kebenaran itu single atau plural? Jadi kebenaran itu sebenarnya jalannya yang plural. Kebenarannya satu. Jadi misal itu yang kita dengar yang biasa tapi benar itu. Banyak jalan ke Roma. Jadi ke Romanya itu benar. Ya, itu sebagai tujuannya. Ya. Tapi jalannya menuju Roma itu bisa macam-macam. Bisa naik kapal terbang, bisa naik kapal laut, bisa sepedaan, misalnya ya. Dan itu juga terjadi di alam. Jadi sebuah protein, ya, sebuah asam amino, itu bisa dibentuk dari kombinasi 3 kodon. Tapi ada satu set kodon, tiga macam kodon, bisa menghasilkan asam amino A misalnya. Tapi ada satu set lagi, 3 kodon, juga menghasilkan A. Jadi jalannya itu yang plural. Tapi untuk menuju kebenaran yang sama. Jadi baik, jadi kebenaran adalah single ya Prof. Tapi jalan menuju itu adalah plural. Ini sebelum pertanyaan langsung ada satu lagi dari Pak Adri menanyakan bahwa kalau di kubu internal tetapi tetap dalam beda pendapat itu bagaimana? Jadi dalam internal suatu kelompok itu ada beda pendapat. Mohon dijelaskan. Silakan, ya. Prof. Jadi pendapat itu memang harus diadu. Jadi di dalam, apalagi di dalam internal ya, internal itu kita harus habis-habisan mencari kebenaran itu, mencari kesalahan itu, ya, sehingga apa yang dapat menjadi policy dalam internal badan ini itu yang betul-betul bagus, yang betul-betul benar. Gitu. Jadi pendapat itu tempat untuk kita berdebat, tempat kita untuk mencari kebenaran.
Ya. Jadi jangan sungkan. Ini juga saya nasihati kepada mereka yang diundang dalam suatu forum. Ya kalau diundang ya, maka mereka-mereka ini sebenarnya punya hak untuk berpendapat. Jadi jangan lagi mikir, wah ini profesor, saya bukan. Wah ini kepala, ini bupati, wah ini gubernur, saya bukan. Lalu nggak berani ngomong. Salah. Yang kita bicarakan di dalam forum itu adalah materi, bukan gubernurnya, bukan profesornya. Jadi kita pendapat apa tentang materi ini yang jadi masalah. Jadi harus kita lakukan. Jangan takut, jangan malu. Jadi tentang pendapat itu kita berikan sesuatu yang paling baik menurut kita. Itu. Baik, terima kasih, Prof. Ada yang mau bertanya langsung tadi? Silakan. Siapa yang akan bertanya langsung? Samsu. Oh, Prof. Samsu. Prof. Samsu, Hidayat, silakan. Selamat pagi, Ya. Prof. Terima Prof. kasih. Ya, maaf, Prof. Johansyah, mohon videonya dihidupkan supaya wajah Prof. Johansyah bisa nampak karena tanya jawab langsung ini. Di sebelah kiri bawah, Prof, ada gambar video. Tolong di-unmute, Prof. Johansyah. Sebentar ya. Kiri bawah, Prof. Kalau gambarnya Prof. Samsu sudah jelas. Ini bukan. Yang Masih belum nampak, Prof. Sudah kelihatan saya? Ya. Ya, sudah terlihat, Prof. Sudah. Oke. Ya, silakan Prof. Samsu, silakan, Prof. Ya. Selamat siang, Prof. Jo. Selamat siang. Saya ingin bertanya tentang kebenaran. Apakah kebenaran itu langgeng? Ya. Ini saya tanyakan karena katanya di dalam ilmu itu tidak ada dogma. Makasih. Silakan, Tidak Prof. ada, Prof? Tidak ada dogma. Halo? Dogma. Ya. Oke. Tadi sebenarnya sudah sampaikan, Prof. Itu ada bahwa kebenaran itu tidak mutlak. Jadi berarti tidak langgeng. Jadi yang saya beri contoh tadi itu adalah sinar. Ya. Sinar Newton. Tetapi kemudian Einstein itu ngitung-ngitung dalam teorinya bahwa sinar itu kalau bertemu benda besar itu akan belok. Dan ternyata itu benar. Jadi yang sudah sekian tahun, sudah 1000 kali, sekian juta eksperimen dilakukan di bumi ini, mengatakan bahwa sinar itu lurus itu benar. Tapi ternyata kalau itu di angkasa luar, bertemu bintang atau apa, itu ternyata berbelok. Karena itu Einstein bilang, kebenaran itu tidak mutlak. Ya, salah itu mutlak. Itu. Nah, terus tentang dogma. Dogma itu hipotesis, belum kebenaran. Jadi ada bukti. Kebenaran itu harus dengan pembuktian, dengan evidence. Jadi dogma itu termasuk hipotesis yang belum dibuktikan. Atau tidak mungkin dibuktikan. Itu saya kira. Ya, terima kasih Prof. Jo. Ini sebelum menunggu pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan tertulis dari Ibu Rubiriana ya. Ilmu itu memihak kebenaran, namun saat ini banyak kebenaran terselimuti hoax yang begitu masif sehingga tampak abu-abu. Bagaimana mengabaikan kubu yang terlanjur terbentuk akibat keberpihakan pada kebenaran yang abu-abu tersebut agar bisa tetap bekerja secara profesional. Mohon penjelasan. Silakan, Prof. Jo. Ya, mungkin kebenaran abu-abu itu adalah kebenaran yang bukan hasil penelitian barangkali, ya. Jadi sering yang kita bicara ini itu hubungan dengan testimoni, ya. Cuma ada 1-2 orang yang sembuh dengan obatnya, misalnya saja itu mengatakan, wah, saya punya obat yang bisa menyembuhkan dan lain-lain. Bukan hasil penelitian. Karena kalau hasil penelitian itu lebih bisa dipercaya karena ada proposal, ada metode ilmiah yang baku, akan ditanya di situ itu, ya variabelnya apa, kemudian
sampelnya berapa besar, apakah itu sudah dibuktikan dengan statistik, ya, apa itu valid dan tidak valid. Mungkin di abu-abu tadi itu memang bukan hasil penelitian, memang belum benar. Jadi kalau ingin tahu bahwa itu penelitian, itu tanya, apakah itu hasil penelitian? Dan penelitiannya itu siapa yang melakukan dan bagaimana? Nah, itu kalau memang lebih tahu betul ya, sampai melihat bagaimana penelitian itu dilakukan, ya, dari proposalnya sampai timbul hasilnya. Nah, biasanya kalau majalah-majalah ilmiah yang besar, itu mereka punya tim untuk men-screen, ya, melakukan screening terhadap hal-hal yang ilmu abal-abal itu tadi dengan ilmu yang sudah yang memenuhi cara-cara ilmiah, ya, cara metode ilmiah yang benar. Ya, terima kasih Prof. Ju. Apakah ada yang mau bertanya langsung lagi? Saya ingin bertanya, tetapi mungkin tidak sekarang, atau boleh sekarang? Sekarang aja tidak apa, Prof. Silakan, Prof. Sekarang? Ya, silakan, Prof. Tentang kebenaran yang ilmiah. Itu orang mencari kebenaran ilmiah itu ada batasnya apa tidak? Maksud saya begini, banyak di antara para ilmuwan yang mempertanyakan kalau saya bebas melakukan penelitian yang kemudian menemukan kebenaran, mungkin kebenaran itu bertentangan dengan peradaban. Ini karena itu saya ingin tanya nanti tentang peradaban sebenarnya. Jadi ilmu dan peradaban itu selalu sejalan atau ilmu itu bisa salah? Nah, kalau bisa salah, apa yang harusnya mengendalikan orang mencari kebenaran atau orang mengembangkan ilmu? Gimana, Prof. Jo? Silakan, Prof. Jo. Ya, silakan, Prof. Ya, baik. Jadi kebenaran itu di dalam ilmu, kebenaran ilmiah, itu tidak tergantung pada peradaban. Tidak tergantung pada tradisi, ya, dia hanya tergantung pada metode ilmiah. Jadi kalau metode ilmiahnya itu sudah valid, ya, kemudian hasilnya pun diuji valid, maka kebenaran ilmiah itu ya valid, itu sudah benar. Nah, yang menjadi masalah, apakah kebenaran ini diterima dalam peradaban? Apakah kebenaran ini diterima oleh budaya masyarakat setempat? Nah, ini itu hal lain. Itu tergantung pemakaian. Jadi kebenaran ilmiah itu memang ilmu, ya, satu pihak. Pemakaian di pihak yang lain. Jadi untuk memakai suatu ilmu itu saya katakan tadi tidak ada paksaan untuk memakainya. Tergantung yang mau pakai. Nah, kalau yang mau memakai itu dia harus memperhitungkan apakah itu bisa diterima dalam budaya masyarakatnya, ya, apakah itu misalnya bisa laksana begitu dan lain-lain, ya, punya fasilitasnya atau apa segala macam, itu tergantung yang memakai. Jadi kita terpisah antara budaya, peradaban, ya, peradaban ini termasuk di dalam grupnya budaya tadi itu, ya, dengan kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sendiri. Kebenaran ilmiah hanya membuktikan kebenaran. Titik. Tapi kalau mau pakai, nah itu baru masuk peradaban lah. Kemudian pertimbangan politik, pertimbangan segala macam dari suatu negara, suatu grup masyarakat, misalnya saja cloning. Ya. Cloning itu mungkin itu benar itu dalam ilmiahnya benar. Tapi apakah itu dipakai? Nah itu banyak negara yang tidak mau melakukannya. Jadi memang berbeda. Tapi apakah cloning itu lalu itu salah? Bukan. Ini tetap benar. Baik, terima kasih Prof. Jo. Ya. Saya lanjutkan dulu dengan pertanyaan tertulis sebelum nanti kalau ada pertanyaan langsung lagi. Ini dari Ibu Evelyn Komaratih bertanya sebagai berikut. Bagaimana cara mengatasi kubu dalam institusi? Karena itu hampir pasti selalu ada kubu dalam institusi. Terima kasih penjelasannya. Silakan Prof. Jo.
Jadi menurut saya, ya, institusi yang ada kubu-kubunya itu karena tidak berbudaya ilmiah. Jadi kalau kita berbudaya ilmiah, ya, kita mengutamakan kebenaran. Kebenaran itu, ya, itu dipakai semua pihak. Kubu itu dipakai untuk satu kepentingan, kubu kepentingan. Jadi kalau itu banyak kubunya, itu semakin ketara kalau di situ itu semakin tidak budaya ilmiah, tidak punya budaya ilmiah. Jadi memang saya sangat menganjurkan, ya, tiap-tiap perguruan tinggi, ya, bahkan mungkin bisa lebih dini dalam sekolah dan segala macam itu, kita mulai galakkan budaya ilmiah itu, ya, sehingga tidak menganggap adanya kubu, adanya poros, ya, segala macam itu di dalam suatu institusi. Karena kurangnya berbudaya ilmiah, memakai pola pikir rasional, ya, di dalam suatu institusi tersebut. Itu menurut pikiran saya begitu. Terima kasih Prof. Ju. Apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan langsung? Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan dengan pertanyaan tertulis. Saya boleh bertanya? Oh ya, silakan. Bertanya? Ya, silakan bertanya langsung. Silakan. Ya. Silakan Bu Najat dulu. Ya, terima kasih Prof. Jo. Saya Regina dari FKG UGM. Ya, Bu. Ya, tertarik tadi Prof. Ketika bicara tentang budaya ilmiah. Saya ingat saya pernah membaca bukunya Prof. Jo tentang budaya ilmiah ini sekian puluh tahun. Mungkin sudah 20 tahun ada ya buku itu terbit ya, Prof. Jo. Nah, ya. Nah, menurut saya dari hasil yang saya dengar tadi, mau tidak mau ketika kita berbicara tentang budaya ilmiah, memang ada yang perlu dikembangkan budaya ilmiah ini dalam kehidupan ilmiah kita di perguruan tinggi. Dan itu kalau tidak keliru, saya mengambil intisarinya, antara lain juga budaya untuk meragukan sesuatu yang tidak dapat diinderanya misalnya, atau juga budaya keterbukaan, dan juga misalnya tadi budaya kejujuran, bahkan budaya keberanian. Itu memang harus berani kita ungkapkan. Juga budaya berpikir dan berbicara secara relevan, ataupun ini, Prof. Jo, budaya universalisme ilmu. Nah, menurut Prof. Jo, dalam kondisi seperti sekarang ini, baik kondisi politik, kondisi situasi negara, dan sekarang ini kita menghadapi COVID, bagaimana menurut Prof. Jo, budaya ilmiah apa yang perlu kita kembangkan saat ini, melihat situasi sekarang ini? Demikian Prof. Jo, matur nuwun atas kesempatannya. Silakan Prof. Jo. Baik. Terima kasih Ibu Profesor Regina. Menurut saya, ya, memang budaya ilmiah itu kita masih sangat rendah, ya, karena memang harusnya itu budaya ilmiah itu diberikan lewat pelajaran di sekolah. Kita sudah berpuluh-puluh tahun, kayaknya kita tidak terlalu tertarik, ya, untuk mengajari budaya ilmiah itu di sekolahan. Jadi sehingga ya hasilnya ya seperti sekarang, banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya bertentangan dengan cara-cara ilmiah, ya, dengan pola pikir ilmiah. Pola pikir ilmiah itu adalah pola pikir rasional. Jadi itu dasar daripada budaya ilmiah. Sebenarnya budaya ilmiah itu memang terutama saya inginkan untuk diajarkan di perguruan tinggi. Tetapi sebenarnya pola pikir rasionalnya itu sudah bisa kita ajarkan sejak taman kanak-kanak misalnya. Saya ambil contoh. Ada dua orang dari taman kanak-kanak ditanya sama ibunya. Sama ibu guru maksudnya, yang tanya ibu guru. Pada anak pertama si A ditanya, "Kenapa kamu saben pagi kok minum susu?" Dijawab dia, "Iya, kalau saya nggak minum susu nanti dimarahi mama." Itu si A bilang. Terus ditanya pada si B dengan pertanyaan yang sama, "Kenapa kamu kok saben pagi minum susu?" Dijawab, "Katanya mama,
kalau saya minum susu, saya akan cepat besar dan cepat pandai. Nah, ini dua macam jawaban menggambarkan bagaimana pola pikir yang diajarkan kepada anak ini. Yang pertama itu cuma nurut, takut. Ya, dimarahi mama. Yang kedua, itu ada relevansinya. Ya, walaupun mungkin tidak benar 100%, tapi setidaknya dia diajak berpikir secara rasional, ya, ada relevan terhadap kejadian yang disampaikan. Saya kalau minum susu, katanya mama, akan lebih besar. Seperti ini. Itu anak-anak taman kanak-kanak. Jadi sebenarnya pola pikir rasional itu sudah harus kita garap. Ya, mulai taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, mungkin budaya ilmiah yang terpapar yang besar, itu kita ajarkan di perguruan tinggi. Itu yang saya maksud. Jadi budaya ilmiah ya budaya ilmiah. Jadi tidak ada bagian-bagian tertentu barangkali ya cuma caranya saja yang berbeda-beda menurut tingkat pendidikan seseorang, ya. Jadi kalau pendidikannya tidak terlalu tinggi ya jangan kasih yang jelimet-jelimet gitu ya. Begitu. Itu begitu Ibu Ina, ya. Terima kasih Prof. Jo. Sebelum lanjut ke pertanyaan langsung, ada pertanyaan tertulis ini untuk Prof. Jo dari Saudara Jimmy Taruna. Bagaimana cara kita membuktikan kebenaran apabila ini terhalang oleh kedudukan? Sebagai contoh, misalnya rakyat biasa yang ingin berdiskusi dengan pejabat setempat tentang kebijakan pemerintah, tetapi sering mendapat penolakan. Demikian. Silakan Prof. Jo. Jadi orang ini mau berdiskusi dengan pejabat tapi ditolak, gitu kan? Ya. Yeah. Wah, itu bukan mencari kebenaran ya menurut saya itu ya. Itu ya memang protokol-protokolnya barangkali ada protokol untuk bertanya, mungkin ada saluran-saluran yang harus dipakai, protap-protapnya itu barangkali ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan mencari kebenaran saya kira di sini. Itu tergantung pada tata cara, SOP di dalam kantor itu, dengan pejabat itu, bagaimana orang-orang yang bisa memberikan asupan, ya, apakah tertulis, apakah ketemu, ataukah apa. Jadi memang dalam kantor-kantor yang profesional itu harus disediakan, ya, karena mungkin itu perlu sebagai kritik, ya, sebagai kritik. Saya katakan tadi bahwa kritik itu berguna dan diundang, ya, kritik itu diundang. Itu saya kira, Pak. Baik, terima kasih Prof. Jo. Apakah ada pertanyaan langsung lagi? Ya, Dr. Peter. Ya, silakan. Silakan. Ya, ya, silakan Pak Najitullah. Selamat pagi, Prof. Silakan Pak Najitullah. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Prof. Jo. Pertanyaan saya mengenai kaitannya antara berpikir rasional dan rasa takut. Ini cocok mungkin pada musim corona ini, khususnya dalam penggunaan alat pelindung diri. Ya, jadi kelihatannya rasa takut yang berlebihan terhadap penularan penyakit ini membuat orang menjadi tidak bisa berpikir rasional atau diajak berpikir untuk rasional. Contohnya adalah bahwa pengetahuan kita mengajarkan bahwa corona ini ditularkan dengan cara seperti ini. Kemudian WHO merekomendasikan alat pelindung dirinya menggunakan ini. Tapi pada faktanya karena rasa takut yang berlebihan, orang menggunakan alat pelindung diri yang melebihi dari standar yang diterapkan oleh WHO. Jadi mohon dijelaskan oleh Prof. Jo antara cara berpikir rasional dengan rasa takut. Apakah betul bahwa rasa takut yang berlebihan membuat orang menjadi kehilangan berpikir rasionalitasnya, termasuk mengajak mereka untuk mengikuti yang kita sebut sebagai kebenaran ilmiah tadi. Pertanyaan kedua mengenai terapi konvalesen itu, Prof. Terapi konvalesen itu kan kalau boleh dianggap sekarang ini seakan-akan seperti sebuah kebenaran. Padahal ini hanya sebuah mungkin masuknya ya testimoni atau evidence yang belum bisa dibuktikan secara benar. Nah, itu bagaimana etika ilmiahnya untuk diterapkan ke pasien begitu, Prof. Terima kasih. Baik, silakan Prof. Jo, silakan dijawab. Jadi memang
takut itu adalah pola pikir emosional. Sedangkan yang rasional itu tadi, itu berdasarkan data-data penelitian misalnya, ya, data kebenaran. Jadi memang dua hal ini terpisah. Hanya saja tergantung seseorang itu dia dominannya di mana. Kalau dalam pola pikir dia itu didominasi oleh rasa takut, ya misalnya kalah yang rasional itu. Kalau dominasinya itu lebih banyak pada rasional, kalah yang emosionalnya. Jadi tergantung bagaimana sikap dia terhadap dua macam pola pikir ini. Dan itu mungkin juga bisa diajarkan ya, mungkin bosnya atau yang lebih mengerti menjelaskan rasionalitasnya yang lebih kuat begitu ya. Sehingga ketakutan itu tidak harus ya, itu harus takut tetapi tidak berlebihan misalnya dan lain-lain. Dan ini memang kadang-kadang tidak bisa semua orang itu disuruh rasional misalnya gitu ya. Tergantung mana yang dominan dalam dirinya. Seperti orang-orang yang pembangkang yang karena memang itu dia percaya bahwa itu COVID ini bohong, yang itu semuanya itu dikasih tahu apa saja tetap aja nggak mau karena dia pikirannya spiritual mungkin. Ya. Jadi kita ajak begitu tetap aja nggak bisa. Jadi karena itu mungkin perlu waktu ya untuk memberikan pengertian ya sedikit menggiring begitu orang-orang ini menuju ke arah berpikir rasional. Lalu itu saya kira tentang takut dan rasional. Kemudian yang kedua ditanyakan tadi itu tentang terapi serum konvalesens itu ya. Nah saya kebetulan saja baru baca dari Nature, majalah ilmiah yang keren itu ya, nomor 1 itu di Inggris ya. Itu memang cocok dengan pembicaraan saya sebelumnya ya bahwa terapi serum konvalesens ini ya, itu teorinya itu sudah kuno. Dari dulu kita sudah tahu, sudah bersahabat itu sudah tahu kalau orang yang kena virus, terapi infus itu menimbulkan suatu antibodi, kemudian antibodinya diberikan. Itu teorinya itu sudah lama. Nah, perkara itu mau dipakai itu harus melalui suatu prosedur ya bahwa itu nanti itu ya kayak penelitian ya tidak ada proposal kemudian bagaimana tentu dibandingkan antara yang tidak pakai dan pakai terus bahayanya apa jadi variabel-variabelnya disebut semuanya dan itu belum ada terutama di Indonesia belum ada jadi karena itu terapi konvalesen itu kalau dilakukan itu sebenarnya belum memenuhi syarat menurut saya ya karena memang belum ada penelitiannya itu juga disebutkan di dalam Nature itu bahwa masih thin masih sedikit di dunia ini yang melakukan penelitian terhadap COVID karena memang COVID ini kan penyakit baru ya jadi yang sekarang ini digembar-gemborkan itu sebenarnya cuma testimoni dari Cina sana, dari Korea yang hanya beberapa orang, dan segala macam, itu sebenarnya bisa dipakai sebagai alasan untuk penelitian. Tapi penelitiannya sendiri memang belum dilakukan. Jadi karena itu saya dengar bahwa sekarang di Indonesia juga sedang menggalakkan untuk dilakukan penelitian itu. Jadi terapi konvalesen memang sekarang ini sedang boom ya, dan itu dipromosikan gitu loh. Tapi juga harus lewat penelitian gitu, supaya mempunyai alasan yang kuat ya, secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Itu menurut saya. Terima kasih Prof. Jo. Ada pertanyaan tertulis dari Pak Adri nih Prof. Jo, 2 pertanyaan. Yang pertama bagaimana tentang Presiden USA, apakah berpikir rasionalkah dia? Mungkin karena statement-statement akhir-akhir ini. Yang kedua, tentang acara di TV, seperti 2 Sisi atau di ILC itu. Apakah berpikirnya sudah rasional atau emosional? Silakan, Prof. Jo. Ya. Jadi tentang Presiden USA itu, ya.
sebenarnya bukan kapasitas saya untuk menilai pribadi ya. Jadi yang mungkin yang bisa saya jawab, kalau sekiranya Anda menyebutkan pendapatnya apa, mungkin bisa saya jawab. Ya. Tapi kalau tentang pribadinya Presiden, saya kira bukan kapasitas saya gitu ya. Dan ini juga pembicaraan kita ini tentang pendapat, tentang kinerja, ya, bukan tentang individu, identitas pribadi. Itu yang pertama. Kemudian tentang acara ILC. Acara ILC itu semacam debat, ya, semacam debat, tapi bukan debat ilmiah menurut saya. Bukan begitu debat ilmiah. Ya. Debat ilmiah itu tidak ada bantah-bantahan dan saling rebutan bicara, kemudian oh ya sepertinya itu menyerang pribadi orang, bilang ngerti nggak kamu? Itu nggak ada itu. Yang kita bicarakan bukan orangnya gitu ya. Itu. Jadi menurut saya acara ILC itu bukan forum debat ilmiah, bukan. Ya, tidak memenuhi syarat untuk debat ilmiah. Mas. Baik, terima kasih Prof. Jo. Apakah ada pertanyaan langsung? Prof. Samsu ya. Silakan, Prof. Samsu. Maaf, suaranya belum kedengaran, Prof. Samsu. Tolong mic-nya di-unmute. Sudah? Ya, silakan Prof. Samsu. Ya. Saya ingin menguji apakah yang saya ketahui itu benar gitu loh. Ya. Itu begini, saya tertarik tadi karena mulai bicara tentang budaya. Jadi budaya manusia, saya anggap itu berkembang sejak manusia purba, yang hominid sampai menjadi manusia abad ini, sekarang ini, Homo sapiens. Dari entah berantah apa kerjaannya, sampai sekarang bisa punya teknologi yang begitu maju, bisa pergi ke bulan dan sebagainya. Nah, selama mungkin itu sekitar 3,5 juta tahun yang lalu, sampai sekarang, itu ada yang namanya perkembangan budaya manusia. Kenapa manusia bisa mencapai keadaan seperti sekarang, sedangkan hewan tidak bisa? Menurut saya, yang saya baca, dan ini mohon disalahkan atau dibenarkan oleh Prof. Jo, pertama karena sejak awal itu manusia ditantang oleh lingkungan. Dia harus bisa bertahan hidup, melebihi kemampuan hewan. Itu kita sebut sebagai yang pertama itu adalah the critical abilities, jadi kemampuan untuk berpikir kritis. Walaupun belum semaju sekarang, satu. Yang kedua, dalam menghadapi rintangan-rintangan alam, lingkungan, manusia sejak dulu punya beberapa pilihan, perspektif yang fleksibel, semacam kalau di kedokteran kita kenal sebagai diagnosis diferensial gitu ya, untuk menghadapi masalah. Jadi dia bisa milih di antara beberapa pilihan yang terbaik untuk keadaan dia di lingkungan dia. Yang ketiga, manusia mulai sadar bahwa sesuatu yang benar itu tidak langgeng. Karena mungkin besok atau tahun depan kebenaran itu bisa dikalahkan oleh kebenaran yang baru. Ini dikenal sebagai non-dogmatisme. Jadi itu adalah experience yang ketiga. Yang keempat experience, nah ini yang saya ingin tanya ini. Yang keempat itu dia harus peka terhadap semua nilai, sistem nilai yang ada di lingkungannya. Dalam pergaulan, di keluarga, atau di sekolah, atau di mana saja, itu banyak nilai-nilai yang sejak lama sudah ada di sekeliling seorang manusia. Dan yang terakhir, yang kelima adalah, nah ini emosional sebenarnya, dia bisa mengembangkan rasa empati.
rasa empati. Jadi saya ulang, the totality, totalitas of human experience itu mulai dari critical abilities, kemudian mempunyai perspektif atau pilihan yang fleksibel. Yang ketiga, bahwa kebenaran itu tidak langgeng, karena bisa berubah sejak beberapa juta tahun ini. Yang keempat adalah kemampuan untuk menghayati adanya bermacam-macam nilai, dan yang kelima itu empati. Itu yang saya baca. Ada beberapa sumber, namanya totalitas dari pengalaman manusia hingga kita menjadi manusia seperti sekarang. Science, ilmu, itu adalah langkah terakhir dari human culture, kata orang. Science itu bisa menilai apa yang terjadi dulu. Dia bisa menilai bahasa. Timbullah namanya ilmu bahasa atau grammar. Tetapi grammar sendiri tidak bisa mengubah bahasa. Di bahasa Inggris ada yang namanya irregular verbs dan sebagainya, itu ya tetap aja begitu. Grammar tidak bisa mengubah itu. Ilmu tentang agama, dia tidak bisa mengubah dogma agama. Ilmu tentang sejarah, dia tidak bisa mengubah sejarah. Jadi keterbatasan ilmu itu benar nggak begitu? Ini adalah pendapat saya yang saya baca dari beberapa sumber. Mohon Prof. Johansa kalau ada waktu sekarang, kalau nggak ada ya nanti lain kali boleh memberikan apa ya, memberikan semacam ular-ular gitu atau Baik, pendapat silakan. tentang. Ya, silakan. Silakan Prof. Jo. Kalau lain Ya. kali nanti lupa nanti. Silakan Prof. Jo. Ya, memang diskusinya lebih banyak kepada budaya ya. Sekarang dalam pemikiran saya, kita harus memisahkan ilmu dan budaya. Ilmu itu bukan budaya. Dan budaya itu bukan ilmu. Jadi apa yang disebut ilmu, tadi sudah saya bilang bahwa itu adalah pengetahuan yang punya 3 syarat. Ya. Itu harus ada sistematika, harus ada berupa materi, dan bisa dibuktikan kebenarannya. Itu ilmu. Sedangkan budaya itu apa? Itu lain, definisinya sudah berbeda. Budaya itu adalah reaksi masyarakat ya, terhadap suatu fenomena yang khas dari masyarakat itu dan seninya. Jadi berbeda sekali. Jadi kita tidak bisa membicarakan ilmu itu sekaligus ditumpangi bicara budaya. Kita mau bicara budaya itu adalah reaksi masyarakat. Masyarakat mana? Ya masyarakat tertentu. Apakah itu masyarakat Jawa atau masyarakat Batak, masyarakat Bali, ya dia punya budaya-budaya yang berbeda satu sama lain. Ya. Nah, kalau itu ilmu pasti alam itu universal, kalau itu ilmu sosial hanya terbatas pada ruang hukumnya misalnya, gitu ya, terbatas. Ya. Jadi kita bicara, menurut saya nggak bisa membicarakan itu secara yang sini menghadap jadi tumpang tindih seperti itu agak tidak bisa mengatakan begitu. Jadi apalagi tentang perkembangan dari budaya, mulai dari Homo sapiens, ya, mulai dari manusia purba sampai kepada manusia yang ini, malahan sebenarnya kalau dari Darwin perkembangan manusia itu berasal dari apa? Jasad satu sel, jasad yang satu sel yang tanpa inti, kemudian berkembang menjadi yang satu berinti, kemudian menjadi multisel, kemudian menjadi binatang, menjadi ini dan lain-lain. Itu perkembangan biologis, bukan perkembangan budaya. Nah, perkembangan apakah kepandaian, ya, intelektual itu mengubah budaya? Pasti, ya, pasti ada hubungannya di situ, ya. Apalagi masyarakat ilmiah, misalnya itu ya, dengan budaya ilmiahnya itu jauh berbeda dengan masyarakat tradisional yang tidak mengenal atau tidak banyak mengenal tentang ilmu. Ya, saya mungkin tidak bisa memuaskan Prof. Samsu ya, karena
saya terutama yang saya geluti adalah budaya ilmiah, gitu, bukan budaya-budaya umum yang mungkin banyak macam ragamnya. Ya. Demikian, Pak Moderator. Ya, terima kasih Prof. Terima Ini kasih. ada pertanyaan tertulis. Ya, terima kasih Prof. Samsu. Ini ada pertanyaan tertulis Prof. Joe dari Dr. Ya. Flo. Bagaimana berlatih untuk berpikir rasional dan bagaimana juga mengajak orang lain untuk ikut berpikir rasional? Terima kasih. Ya. Jadi untuk melatih itu, misalnya itu ya, itu dilakukan lebih baik dalam suatu pelajaran yang terstruktur menurut saya, ya, yang struktur. Misalnya diberikan suatu tanya jawab, misalnya, ya, dikasih cerita, ini. Coba ini cerita ini rasional apa emosional apa spiritual, misalnya begitu. Nah itu mereka akan terbiasa untuk mengolah ya pikirannya berdasarkan pola pikir yang 4 yang saya sebut tadi. Nah terus dia sendiri kita minta, coba kamu sekarang bikin kalimat yang menunjukkan itu kalimat rasional. Kamu bikin kalimat yang spiritual. Ini. Nah dengan demikian itu contoh-contoh kecil saja misalnya gitu ya. Itu dilakukan di sekolah dan ada jam tertentu yang dikhususkan untuk belajar berpikir rasional itu. Nah selama ini kan tidak ada, ya dikirain ya sama saja itu berpikir rasional dan emosional itu tidak pernah dipisahkan. Nah itu menurut saya pentingnya, ya. Dan latihan-latihan itu memang mulai yang sederhana sampai yang besar. Yang saya sampaikan tadi itu yang sederhana, yang kira-kira bisa dilakukan di setiap sekolah. Itu saya kira. Baik, terima kasih Prof. Joe. Apakah ada pertanyaan langsung? Silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung. Saya ada pertanyaan Prof. Joe. Berapa lama lagi waktunya? Saya ingin tanya. Masih cukup masih ada waktu sekitar 15 menit. Masih cukup. Silakan Prof. Samsu. Baik. Saya ingin menanyakan sesuatu yang saya nggak tahu jawabnya sekarang. Betul. Apalagi saya, Prof. Silakan. Manusia itu diciptakan atau hasil evolusi. Saya membaca kira-kira 4 juta atau kurang dari 4 juta tahun lalu itu ada makhluk perempuan yang bisa menurunkan simpanse dan sekaligus menurunkan manusia karena DNA-nya sangat mirip. Itu dibuktikan dengan penemuan penggalian-penggalian yang dilakukan kira-kira 50 tahun yang lalu gitulah. Manusia ini namanya atau makhluk ini namanya Ardi. Ardi, A-R-D-I. Kalau kita buka aja Google Ardi, who is Ardi? Dan hominid itu adalah Ardipithecus ramidus. Itu bukan Homo sapiens jadi. Nah, itu kalau kita melihat itu maka manusia itu dari evolusi. Tapi yang lain, percayakah kita bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan mulai dari Adam sama Hawa? Yang mana yang benar ya? Jawabnya nggak usah benar sih, karena mungkin jawabnya nggak tahu juga ya. Silakan aja Prof. Joe. Silakan Prof. Joe. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam ilmu biologi yang diterima saat ini menjadi dasar dari pelajaran-pelajaran biologi bahwa manusia itu terjadi karena evolusi, ya, teori Darwin. Jadi seperti yang saya singgung tadi itu dimulai dengan jasad satu sel tanpa inti, ya, kemudian itu berubah menjadi satu sel yang berinti, kemudian menjadi jasad yang multisel berubah lagi menjadi jalur tumbuh-tumbuhan, jalur jamur, dan jalur binatang. Jalur binatang pun itu berevolusi ya ribuan tahun,
sehingga menjadi manusia. Jadi kalau tanya tentang manusia itu di mana, secara ilmiah itu jawabannya itu dari binatang. Karena itu yang dipakai sekarang dalam ilmu biologi. Itu dulu pada waktu ngomong, itu kita belum tahu DNA. Sekarang DNA sudah diketahui, dan dengan penemuan DNA itu semakin nyata. Ya, teori Darwin itu semakin nyata dan diterima. Misalnya tadi menyinggung dengan simpanse. Memang jumlah DNA dari simpanse dan manusia itu sangat dekat. Itu 80%, 98% DNA-nya simpanse itu sama dengan manusia. Orangutan itu dengan manusia itu 97. Orangutan kepada simpanse juga 97. Jadi sebenarnya simpanse itu kepada manusia itu lebih dekat daripada simpanse kepada orangutan. Itu yang saya baca. Jadi kalau ya, tadi pertanyaan Prof. Samsu saya kira sudah saya jawab ya. Kalau tanya manusia gitu ya, bukan kehidupan ya, tapi manusia ya. Manusia memang menurut teori ini yang diakui itu adalah evolusi dari binatang. Itu saya kira. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Samsul. Ada pertanyaan lagi? Pak Najatullah tadi mengangkat tangan ya? Mau bertanya lagi Pak Najatullah? Cukup, terima kasih. Oh iya. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan Prof. kecil, tambahan, boleh? Oh iya, silakan Prof. Samsul, silakan. Tentang pemahaman kita arti kata profesionalisme. Yang harus kita ikuti yang mana? Yang saya paham, profesionalisme itu adalah perilaku seseorang yang bisa diobserv, yang bisa dilihat orang, yang bisa dinilai. Apakah dia bicara, atau dia jalan, atau dia marah, atau dia mengajar, dan sebagainya itu. Benarkah itu? Atau mungkin ada Prof. Jo punya pendapat lain tentang profesionalisme? Itu observable behavior menurut saya. Terima kasih. Silakan Prof. Jo. Saya kira kalau behavior itu semua bisa observable, saya kira. Nggak ada yang nggak bisa di observable. Kalau memang itu nggak tahu ya, apa ada tuh behavior yang tidak bisa di observable ya? Kalau menurut saya itu profesional mempunyai definisi. Ada behavior yang tidak bisa di observe. Itu adalah kan di dalam yang saya pelajari behavior itu ada 3 jenis. Pertama, apa yang diketahui, cognitive behavior. Yang kedua, apa yang dia rasakan. Dan yang ketiga, apa yang dia lakukan. Jadi, kalau 3 behavior, 3 domain behavior ini sejalan, maka dia adalah manusia yang punya integritas. Itu. Jadi, apa yang dirasakan dan apa yang dia ketahui, itu pula yang dia jalankan. Itu behavior menurut pengertian saya dan usul saya. Ya. Jadi menurut pendapat saya, behavior itu adalah perilaku. Jadi yang dilakukan itu menurut saya behavior. Ya. Nah, terlepas dari pemahaman yang berbeda ini, ya, profesionalisme itu adalah suatu perilaku ilmiah sebenarnya. Ya. Dari suatu institusi. Ya, ada kaitannya dengan institusi. Karena itu profesionalisme itu tandanya adalah dia mempunyai dia mempunyai pola pikir yang rasional, ya. Kemudian dia mempunyai sistem di dalam institusi itu, dia punya standard operating procedure, ya, punya protap dan punya tata tertib. Nah, kalau ini semuanya itu dilakukan di dalam institusi itu,
maka institusi itu adalah institusi yang profesional. Jadi kalau sekiranya itu tidak pakai sistem, sak maunya sendiri, kemudian tidak alat ukur, tidak ada protap, ya apanya yang profesional? Itu menurut saya. Jadi perilaku-perilaku profesional itu ya harus terkait dengan ini. Ya, harus berbudaya ilmiah, harus punya sistem yang berada di situ, siapa kepalanya, siapa sekretarisnya, siapa bagian apa penerangannya, misalnya siapa yang bagian itu sistem. Kemudian juga ada SOP-nya, standard operating procedure, bahwa untuk melakukan ini itu harus ada ABC-nya, itu tercatat, tertulis. Kemudian juga ada tata tertib, kalau masuk jam sekian pulang sekian, misalnya. Nah, kalau itu semuanya baik, maka profesionalisme itu baik menurut saya ya, terlaksana dengan baik begitu. Itu profesionalisme menurut saya. Ya, seperti saya contoh tadi ya, bahwa profesionalisme itu bukan emosional, itu rasional. Jadi seperti petinju tadi itu, yang bertinju profesional, yang sampai berdarah-darah, kemudian komosio cerebri, jatuh, pingsan, sampai pingsan segala macam itu, ya, itu dia adalah lawan, bukan musuh. Kalau musuh itu emosional, tapi kalau lawan itu rasional. Jadi setelah selesai pertandingan, dia rangkulan, ini teman saya, ini partner saya. Itu adalah sifat-sifat profesionalisme yang tidak memasukkan unsur-unsur emosional. Itu pendapat saya. Ya, terima kasih Prof. Jo. Ini ada satu pertanyaan tertulis dari Bapak Marcelno Sakanto. Itu bagaimana caranya, bila mana kondisi sebagian besar masyarakat dunia, khususnya Indonesia, di mana sense of emotional, baik itu rasa khawatir atau bahkan rasa takut, justru menghadirkan kewaspadaan, bahkan kehati-hatian di era COVID ini. Karena tentunya sangat sulit untuk mengajak semua lapisan masyarakat untuk berpikir rasional. Mohon penjelasan. Silakan Prof. Jo. Ya. Jadi memang kekhawatiran itu adalah memang emosional, saya kira ya. Kekhawatiran, dan itu memang dipupuk, nggak apa-apa, tapi harus juga disertai dengan yang rasional. Jadi tidak berlebihan, ya, seperti itu tadi, atau menolak. Itu yang saya singgung pada pertama kali pembicaraan saya, ya, bahwa kalau sampai terjadi suatu pelanggaran dari anjuran-anjuran untuk COVID ini misalnya, ya, malah ada rasa ingin membangkang gitu ya, membangkang dari aturan ini, itu justru karena kurangnya pemikiran rasional, pemikiran ilmiah pada orang-orang ini. Jadi memang nanti ya kalau sekiranya itu sangat perlu, memang kita memerlukan otoritas dalam hal ini yang akan melaksanakan petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan. Kita sebagai ilmuwan tentunya tidak mempunyai kewenangan untuk mengurung seseorang di rumahnya atau mengkarantina dan lain-lain. Itu kita mesti bekerja sama dengan otoritas, ya. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, polisi, ya, Hansip dan lain-lain. Tapi jangan dipolisikan sendiri gitu. Jadi orang-orang yang tidak berhak jangan bertindak mau menghukum atau mengatur, ya, sehingga nanti bisa terlalu banyak barangkali, ya. Bukan tidak pada tempatnya. Jadi harus ada aturan yang mengharuskan siapa yang berhak untuk melakukan enforcement dari anjuran-anjuran pemerintah itu, ya, atau peraturan-peraturan pemerintah itu. Itu saya kira. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Jo. Apakah ada yang mau bertanya langsung lagi? Baik, kita nampaknya sudah sampai di penghujung acara. Jadi saya atas nama Indonesia Bioethics Forum mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Joansyah Marzuki yang telah memberikan materinya sebagai pembicara tunggal dan banyak memberikan wawasan bagi kita, dan juga kepada para peserta yang telah berdiskusi aktif. Dan tidak lupa juga atas nama IBF kami mengucapkan terima kasih kepada
Profesor Dr. Laksono Krisnantoro beserta KMK, PKMK, FK UGM Yogyakarta yang telah memfasilitasi sebagai host dari Zoom FGD IBF ini. Sekali lagi terima kasih. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Silakan Prof. Sedikit. Silakan Prof. Sebagai pesan terakhir, karena saya memang sangat berkeinginan ya bahwa filsafat ilmu dan budaya ilmiah itu digalakkan di perguruan tinggi. Ya, saat ini masih banyak perguruan tinggi yang mungkin tidak memberikan suatu pelajaran filsafat ilmu dan budaya ilmiah. Ya, bahkan tadi itu saya singgung juga sampai ke sekolah menengah. Ya, tapi perguruan tinggi rasanya itu sudah harus dilakukan. Ya, untuk mendukung kemajuan bangsa kita. Ya. Tapi memang ini oleh karena budaya ilmiah dan filsafat ilmu itu belum begitu populer, ya. Justru tokoh-tokohnya tidak begitu banyak. Saya memberikan peluang itu bagi saudara-saudara yang berada di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, ya. Kalau ada keinginan untuk memberikan pelajaran seperti budaya ilmiah dan filsafat ilmu, dapat menghubungi saya, ya, dapat menghubungi saya, dan mungkin bisa melewati IBF atau cari saja di internet itu ya, ada nama saya di sana, bisa menghubungi, ya. Ini bukan suatu iklan komersial, bukan ya, tetapi saya ini suatu bantuan saja demi kemajuan bangsa kita, ya, yang diharapkan semakin lama semakin berpikir rasional. Terima kasih, itu Dr. Peter Manuku. Ya, terima kasih Prof. Johansyah. Terima kasih. Terima kasih, saya menikmati diskusi ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Samsu Hidayat. Terima kasih para peserta semuanya. Dan kita akan bertemu pada sesi berikutnya hari Rabu depan jam 10 sampai jam 12 seperti hari ini, minggu depan. Terima kasih, selamat siang, dan semoga kita semua sehat. Amin.